Aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta di depan gedung DPR RI, di mana para mahasiswa menuntut untuk membubarkan DPR. Kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu mendukung para mahasiswa yang ingin menyuarakan suara rakyat, membela rakyat, di mana tuntutan dari para mahasiswa yaitu untuk membubarkan gedung DPR. Nah, ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita semuanya agar kita terus memberikan aspirasi kepada para mahasiswa. Harapan saya semoga para pendemo selalu diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, mari kita simak reaction dari channel Muallim Center yang mudah-mudahan menjadikan motivasi kita untuk terus mendukung perkembangan para mahasiswa yang ingin membela, menyuarakan aspirasi dari rakyat. Selamat menyaksikan. Aksi demonstrasi yang menuntut bubarkan DPR RI menyebabkan banyak fasilitas umum yang rusak parah, sehingga polisi harus mundur. Dan beberapa anggota DPR RI menyarankan untuk menyerah. Oleh sebab itulah, kita sebagai rakyat Indonesia yang tidak sempat ikut hadir demonstrasi di gedung DPR RI, maka minimal kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, para mahasiswa, dan bahkan para pelajar setingkat SMA. Mereka tergerak hatinya untuk memperjuangkan nasib dari seluruh rakyat Indonesia. Mereka memperjuangkan hak-hak dan nasib rakyat sendiri, bukan memperjuangkan nasib dan hak-haknya para pejabat tinggi negara kita. Oleh sebab itulah, mari kita terus berikan dukungan doa, minimal juga dukungan menyebarkan konten-konten video, agar saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, para mahasiswa dan pelajar tetap terus semangat untuk menuntut, menyuarakan, bubarkan DPR RI. Rakyat dan mahasiswa bersama pelajar-pelajar, mereka bertekad tidak akan berhenti demonstrasi sampai tuntutan mereka DPR RI benar-benar dibubarkan. Jika hal ini terjadi pada tahun 2025, maka ketahuilah bahwa terbukti benar ramalan seorang ulama ahli tasawuf hebat yang menjadi seorang pujangga besar, yaitu Raden Bagus Burhan yang terkenal dengan nama Raden Ngabei Ronggo Warsito yang ketiga. Nah, Raden Ngabei Ronggo Warsito yang ketiga, beliau hidup pada zaman kolonial Belanda tahun 1802 Masehi sampai tahun 1873 Masehi. Tetapi ramalan-ramalan beliau dalam tulisan sastra banyak sekali yang terbukti terjadi benar. Karena Raden Mas Burhan atau Raden Ngabei Ronggo Warsito ini lahir dalam keadaan penuh keprihatinan. Bapak beliau yaitu Ronggo Warsito kedua ditangkap oleh Belanda karena bersekongkol menyetujui dan membela perjuangannya Pangeran Diponegoro, sehingga Ronggo Warsito yang kedua ditangkap oleh Belanda, dan Raden Mas Burhan sebagai putranya Ronggo Warsito yang kedua, Raden Mas Burhan harus berkelana mencari ilmu kemana-mana sampai kepada beberapa pondok pesantren. Pertama kali beliau berguru kepada Kiai Hasan Besari yang ada di Ponorogo, pondok pesantren besar saat itu. Kemudian Raden Mas Burhan berguru lagi ke Demak Bintoro, berguru lagi sampai Banyuwangi, bahkan sampai ke Bali. Kemudian Raden Mas Burhan bertapa, berzikir. Beliau seorang ulama ahli tasawuf benar-benar yang senantiasa melatih raga sukma dan nyawanya.
Sehingga pandangan batinnya Raden Mas Burhan atau Ronggo Warsito ketiga ini sangat tajam. Dan tidak aneh, ketika Ronggo Warsito ketiga ini diangkat menjadi pujangga resmi, maka banyak sekali pembesar-pembesar Belanda saat itu minta diramalkan nasib mereka, dan ternyata banyak yang benar. Sehingga banyak sekali jenderal-jenderal dan pembesar-pembesar pejabat tinggi Belanda yang sebenarnya menjadi muridnya Ki Ronggo Warsito ketiga. Tetapi Ki Ronggo Warsito ketiga tidak mau kompromi dengan Belanda. Beliau tetap menentang Belanda, dan tulisan-tulisan beliau yang meramal Indonesia banyak sekali yang sudah terbukti benar apa adanya. Bahkan beliau saat ini memprediksi nih, untuk saat ini dengan Candra Sengkala atau Surya Sengkala. Candra Sengkala atau Surya Sengkala ini dalam bahasa Jawa yaitu penanda tahun. Nah, penanda tahun akan terjadi masa kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini masa kesejahteraan dan kejayaan rakyat loh ya, bukan masa kesejahteraan para pejabat, bukan. Tetapi akan terjadi masa kejayaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pada zaman Pandawa Mulat Sirnaning Pengantin. Nah, Pandawa Mulat Sirnaning Pengantin ini adalah bentuk suatu kiasan atau majas atau bahkan ya kinayah dan majas. Ini sastra. Nah, sastra Candra Sengkala atau Surya Sengkala ini masing-masing kata memiliki makna. Maknanya Pandawa yaitu 5. Pandawa itu 5, kemudian mulat. Mulat itu melihat. Melihat yang dimaksud dengan menggunakan 2 bola mata. Melihat memandang dengan bola mata, maka Pandawa artinya 5, mulat artinya 2. Sirnaning, sirna itu hilang, lenyap, yaitu yang berarti 0 atau kosong. Pengantin, sepasang temanten, ini adalah berarti 2. Dan cara membaca Surya Sengkala atau Candra Sengkala yaitu dibaca dari belakang ke depan. Sehingga kalau dibaca pengantin Sirnaning Mulat Pandawa, Pandawa Mulat Sirnaning Pengantin ini kalau dibaca terbalik dari belakang ke depan, pengantin itu 2, Sirnaning itu kosong atau 0, Mulat melihat dengan 2 mata ini 2, Pandawa 5, sehingga akan muncul tahun 2025. 2025 ini adalah tahun 2025, dan ini sudah dibaca dan dilihat oleh Raden Mas Burhan atau Ronggo Warsito yang ketiga dengan menggunakan penglihatan mata batin. Walaupun toh beliau memprediksi selama ratusan tahun, tetapi rata-rata prediksi beliau tatkala zaman Kolotido, yaitu zaman akan datangnya pasukan-pasukan Jepang, dan itu benar. Kemudian zaman Joko Lodang, benar terjadinya Sumpah Pemuda sampai terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian zaman Sabto Tomo, benar. Zaman Kolo Bengku, benar. Dan sekarang zaman Pandawa Mulat Sirnaning Pengantin, ini juga semoga benar. Oleh sebab itulah, mari terus kobarkan semangat, wahai seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa, para pelajar, sudah menjadi kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Qadarullah, takdirnya Allah harus terjadi di Indonesia. Sudah saatnya masa kesejahteraan dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin.